Sebagai wujud penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan amanah kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk memperhatikan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan sebuah layanan inovasi yakni Camp Assessment Center. Layanan rehabilitasi sosial ini mengembalikan fungsi sosial klien, sekaligus mewujudkan misi pertama Dinas Sosial DIY sebagai pusat asesmen bagi unit pelayanan sosial bagi warga yang kurang beruntung. Dijelaskan oleh salah satu pendamping sosial Dinsos DIY, Stepanus Tri, bahwa asesmen merupakan proses awal tahapan rehabilitasi sosial yang dinilai penting untuk dilakukan untuk mengidentifikasi klien secara tepat. Adapun alur pelayanan camp assessment tersebut yakni para klien atau warga kurang beruntung yang datang ke camp assessment akan dilakukan asesmen awal terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan cek kesehatan di ruang poli, diukur tinggi dan ditimbang berat badan. Apabila hasilnya negatif akan dilanjutkan asesmen oleh pendamping dari Dinsos DIY dan ditentukan apakah klien merupakan tunawisma psikotik atau pengemis. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam ruang penerimaan selama 3 hari untuk menetralkan suasana. Selanjutnya, para pendamping melakukan penelusuran untuk mengetahui detail alamat asal klien bersangkutan. Apabila setelah melakukan asesmen lanjutan namun masih belum mendapatkan data, akan melakukan pengecekan biometrik atau cek retina dan sidik jari ke Disduk Capil setempat. Sembari di ruang penerimaan, kami sebagai pendamping melakukan namanya penelusuran. Jadi dari hasil asesmen awal tadi kita gali kembali. Jadi adalah asesmen lanjutan. Dia alamatnya di mana, keluarganya siapa saja, punya EKTP atau tidak. Nah, itu dalam proses asesmen lanjutan. Setelah kami lakukan asesmen lanjutan namun belum diperoleh data yang akurat, kami masih melakukan yang namanya pengecekan biometrik atau cek retina dan sidik jari ke Dukcapil. Jadi harapannya bahwa PPKS ini sebenarnya dia asalnya mana. Nah, itu nanti kalau dia pernah perekaman EKTP berarti akan muncul datanya seperti itu. Untuk yang tadi kategorinya masuknya ke gelandangan. Selama di Camp Assessment Center, kebutuhan pangan dan sandang tercukupi yang ditambah dengan bimbingan pokok seperti kesehatan meliputi senam, bimbingan rohani, bimbingan psikososial, bimbingan kecakapan hidup dan kesadaran hukum bernegara. Namun jika terdapat klien yang memiliki gangguan jiwa akan ditindaklanjuti sekaligus dikonsultasikan pada psikiater camp assessment tersebut. Jika klien merupakan orang dewasa akan dirujuk ke Rumah Sakit Gracia, sementara untuk klien anak-anak akan dikirim ke tempat perlindungan anak. Langkah selanjutnya akan diberikan terapi, sedangkan jika ada gangguan fisik penyakit akan segera ditangani oleh dokter umum di camp assessment atau dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Kalau dia memiliki gangguan jiwa, maka kami akan ada tindak lanjut, nanti kami konsultasikan kepada psikiater kami dan selanjutnya diberikan terapi oleh psikiater kami. Kemudian kalau ada gangguan ataupun penyakit yang fisik, maka akan ada dokter umum di sini dan kami konsultasikan kepada dokter umum. Jadi di sini kalau misalnya ada klien sakit, itu ada dokter yang visit ke sini setiap pekannya 2 kali untuk psikiaternya. Kemudian dokter umumnya juga tergantung bagaimana beliaunya menyempatkan diri ke sini, tetapi dalam 1 bulan itu pasti ada yang ke sini. Selama berada di camp assessment Dinsos DIY, warga binaan sosial mendapat pemenuhan kebutuhan dasar berupa makan 3 kali sehari, pakaian, serta tempat tinggal sesuai kondisi masing-masing. Seperti tempat tinggal bagi penyandang gangguan jiwa akan dimasukkan ke dalam ruangan tertentu atau bed rest dengan kategori ringan hingga berat yang mampu menampung sekitar 25 orang dan saat ini telah terisi 18 orang.
Diketahui berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 untuk lama tinggal warga binaan sosial di Camp Assessment Center Dinsos DIY ini yakni maksimal selama 3 bulan. Salah satu tunawisma asal Kebumen, Jawa Tengah yang sudah cukup lama tinggal di Kabupaten Kulon Progo ini telah melalui tahapan asesmen oleh pendamping terindikasi psikotropik. Menurut laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo, tunawisma asal Kebumen tersebut telah ditemukan oleh Satpol PP setempat saat berjalan kaki. Setelah ditemukan, dirinya dibawa ke salah satu rumah warga di mana sempat diberikan makanan dan uang dan disebarluaskan informasinya ke grup relawan setempat. Kalau posisi ditemukan itu di rumah warga, jadi posisi ibu tadi ditemukan di rumah warga dan tadi malam juga sempat kita share ke grup relawan, itu memang ada keluarganya, tapi dari pihak keluarga itu kurang merespon. Akhirnya demi keamanan ibu tersebut, saya berkoordinasi dengan Pak Kasim, Pak Kabid, sama PLT Kepala Dinas Sosial Kulon Progo untuk dibawa ke Camp Assessment. Karena terus terang aja di wilayah kami kan wilayah Kulon Progo kan banyak temuan orang-orang Belanda kan, kebanyakan dari luar DIY, dan kemungkinan besar saya juga nggak tahu tidak bawa identitas. Pihaknya menambahkan bahwa dalam 1 tahun ini telah berhasil mengamankan 6 orang terlantar tanpa identitas dan dengan mayoritas dari luar DIY. Dengan ditemukannya tunawisma tersebut, Dinas Sosial DIY kembali mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan indikasi ODGJ, tunawisma, pengamen hingga eksploitasi anak di bawah umur untuk dibawa ke Camp Assessment Center Dinsos DIY. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, ADI TV.